Yang terakhir, wasihhatu bil adwiyah. Tidak akan bisa kita dapatkan kesehatan dengan obat. Obat itu bukanlah yang menyembuhkan. Saya tanya Bapak Ibu, yang ngasih sakit siapa? Allah. Yang ngasih sembuh juga Allah. Kalau kita sakit, yang menyembuhkan Allah, bukan obat. Sedangkan kita ke dokter, kita pergi ke apotek, ini hanya bentuk ikhtiar kita saja, usaha kita saja. Yang ngasih sembuh Allah. Makanya kalau sakit, yang pertama kali harus kita datangi bukan apotek, bukan puskesmas, bukan rumah sakit. Yang pertama kali harus kita datangi yang ngasih penyakit, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sekarang ini kebalik. Begitu pusing dikit yang dicari toko, yang dicari apotek. Nanti mumet geliyang-geliyang puskesmas, pingsan rumah sakit. Kalau kita sakit, hendaknya datang dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu baru kita ke apotek. Lah kok masih ke apotek, Beb? Kan sudah ke Allah. Allah itu senang kalau kita ikhtiar, kalau kita usaha. Ada orang yang dengar ceramah dari ustadz, rezeki itu semuanya sudah ditanggung sama Allah. Pulang dari ceramah, pulang dari majelis, besok pagi dia tulis surat pengunduran diri dari kantor. Ditanya sama bosnya, lu kok mengundurkan diri? Kata ustadz tadi malam, rezeki itu sudah ditanggung sama Allah. Ngapain saya capek-capek kerja sama bos? Mending saya tidur di rumah. Bukan seperti itu. Allah senang kalau kita kerja. Yang ngasih daripada hasil kerja ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja kita ini hanya ikhtiar saja. Dan bahkan orang laki yang kerja itu, setiap keringat, rasa lelah yang dia rasakan, itu menjadi penghapus dosa. Dan nanti keringat yang menetes di saat Anda bekerja ngangkat berat. Nah, ini orang jelikan rata-rata bengkel besi. Nggih. Besi ku abot apa ora sih, Pak? Abot nggih? Berat. Ketika berat keringat netes, nanti keringat ini akan jadi saksi di akhirat. Ya Allah, ini aku keringatnya dulu ketika dia ngangkat besi berat, ya Allah, sebab dia ingin menafkahi anak istrinya. Sebab keringat yang netes ini menjadikan sebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti suara saya yang habis ini pun juga akan jadi saksi di sana. Keringat saya yang netes-netes ini akan jadi saksi di sana. Jadi semakin banyak keringatnya tidak usah disuguhi tisu sebenarnya. Dilapi hilang keringatnya. Tidak jadi saksi. Anda Allah Maha tahu. Sakit yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sakit, minta sembuh kepada Allah. Dokter, walaupun dia kuliahnya di luar negeri, kuliah di Amerika sana, kalau pasiennya takdirnya mati, ya bakal mati. Walaupun jenengan cari dokter yang sudah profesor luar biasa, dokternya diakui di seluruh dunia, kalau takdirnya mati, ya bakal mati. Sehingga yang menyembuhkan itu Allah. Pernah terjadi kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Sudah pernah kita hadirkan kisah Nabi Musa sakit gigi. Sudah pernah dengar? Nabi Musa sakit gigi. Jadi Nabi juga sakit gigi sama seperti jenengan. Sama seperti kita. Ini saya sekarang lagi sakit gigi. Tidak rasakan, yang penting teriak-teriak ceramah moga sembuh nanti kan ngoten. Makan susah, tidak enak semuanya. Nabi Musa pernah sakit gigi, Nabi seperti kita, cuman bedanya Nabi ini tidurnya, Nabi tidur kita pun tidur, Nabi makan kita pun juga makan, tapi beda semuanya. Walaupun sama kerjaannya tiap hari sama, bahkan nabi-nabi pun juga bekerja. Nabi-nabi juga bekerja. Nabi kita Muhammad sebelum menikah dengan Sayyidah Khadijah, bawa dagangannya Sayyidah Khadijah dibawa ke Syam, dagang di Syam. Kemudian Nabi Muhammad menggembalakan kambing. Ada Nabi yang menjadi penjahit, ada Nabi yang menjadi tukang kayu juga ada. Ada yang menjadi pandai besi juga ada, seperti orang jeli. Juga ada. Jadi Nabi juga kerja, cuman kerjanya bukan untuk mengumpulkan dunia. Kerjanya untuk mengajarkan kepada umat. Nabi Musa dulu sakit gigi. Saking sakitnya tidak tahan, beliau angkat tangannya seperti ini. Ya Allah, tolong sembuhkan sakit gigiku ini ya Allah. Allah mendengar doa Nabi Musa. Allah pun katakan kepada Nabi Musa, wahai Musa,
pergilah ke rumah tetanggamu, di situ ada daun. Ada daun di situ, mintalah daun tersebut, 1 biji saja daunnya, tempelkan di gigimu yang sakit. Tempelkan di gigimu yang sakit. Setelah selesai mendengarkan ucapan daripada Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Musa pergi ke sebelah rumahnya, berkata, "Wahai saudaraku, bolehkah aku minta daunmu ini 1 biji?" Kata tetangganya, "Silahkan wahai Nabi Musa." Diambil sama Nabi Musa, kemudian diletakkan di giginya yang sakit, maka seketika itu pula sembuh giginya. Seketika itu pula sembuh giginya. Lah kira-kira ini tanaman ada di Jelinda? Kalau ada saya mau. Nah, ini saya di kitab ini tidak disebutkan ini tanaman apa ini. Nah, sayangnya itu. Coba saya tahu tanamannya, wah, yang sakit gigi saya datang ke rumah tak kasih daunnya sama saya. Nah, ini daunnya tidak disebut daun apa, cuma disebutkan daun. Diletakkan di gigi seketika itu sembuh. Setelah beberapa bulan, tiba-tiba Sayyidina Musa alaihissalam sakit gigi lagi di tempat yang berbeda. Bukan gigi yang dulu, gigi yang lainnya yang sakit. Kalau dulu di kanan, sekarang di kiri yang sakit. Akhirnya Nabi Musa ingat pesan Allah Subhanahu wa taala. Minta daun ke tetanggamu, 1 biji saja tempelkan di gigimu yang sakit. Diambil daunnya sama Nabi Musa, diletakkan di gigi sebelah kiri yang sakit. Bukan malah sembuh tambah sakit. Bukan malah sembuh tambah sakit. Kemudian Nabi Musa berkata, "Ya Allah, kenapa kok tambah sakit ya Allah? Padahal daun yang aku pakai juga sama seperti daun yang dulu ya Allah." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Ingat wahai Musa, yang ngasih penyakit itu aku, yang menyembuhkan pun juga aku. Dulu ketika kau sakit gigi, kau minta kepadaku, ya Allah sembuhkan penyakitku, sehingga aku berikan kepadamu cara untuk kau berikhtiar, yaitu dengan ngambil daun tersebut kau letakkan di gigimu. Tapi yang perlu kau ingat wahai Musa, yang menyembuhkan bukan daun itu, yang menyembuhkan saya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah sekarang di sakit gigimu yang kedua ini wahai Musa, kau lupa untuk minta sama diriku. Kau lupa minta kepada aku wahai Musa. Tiba-tiba kau datang langsung ke rumah tetanggamu minta daun, langsung kau letakkan di gigimu yang sebelah kiri. Bukan daun itu yang menyembuhkan wahai Musa, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala." Biasanya kan kita ngoten, nggih, jenengan sakit pusing, datang ke dokter praktek, "Pak dokter, saya sakit pusing." Akhirnya dites darah, dites tensi darahnya, oh ternyata darah tinggi. Kemudian dikasih resep sama dokter. "Ini resepnya Pak, ini resepnya Bu. Biaya periksanya 100.000, resepnya 50.000, total 150.000. Kemudian dengan minum obat, alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Tidak lama kumat lagi pusingnya. Kira-kira bakal balik periksa atau langsung ke apotek bawa resep yang lama?" Ya, kita langsung ke apotek bawa resep yang lama. Kita pasti mikir, ini penyakitnya sama, rasanya pun juga sama. Kalau saya masih pergi ke dokter, periksanya tok 100.000, resepnya 50.000. Lah resep yang dulu masih saya simpan, lah ngapain saya periksa lagi? Mending langsung ke apotek. Jadi ngirit 100.000, kita beli obat. Kan biasanya kita seperti itu, tidak pakai tanya kembali kepada dokternya. Nah, ketika kita sakit, yang menyembuhkan bukan obat, yang menyembuhkan bukan apa yang kita makan, tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apapun itu resepnya, mau resep obat dari bahan kimia ataupun resep obat herbal, yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman ada cara-cara ikhtiar yang diajarkan sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.